Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Sangaji Niken Hapsari MPD dari kelas X4B Universitas Indraprasta PGRI. Yang pertama ada Arini dengan NPM 2020-21500-287. Yang kedua ada Nurmalasari dengan NPM 2020-21500-227. Yang ketiga ada Maisaro dengan NPM 2020-21500-317. Dan yang keempat ada Dea Fadila dengan NPM 2020-21500-253. Dan yang terakhir ada Taufik Hidayatullah dengan NPM 2020-21500-331. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Dasar yang dipakai dalam kajian puisi. Baik, yang akan dibahas adalah yang pertama, tujuan kegiatan mengkaji puisi, dan yang kedua, fungsi kegiatan mengkaji puisi yang dibedakan dari periode perkembangan puisi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tujuan kegiatan mengkaji puisi. Kata kajian bersinonim kata telaah yang berarti penyelidikan, penelitian, atau perbuatan menelaah. Namun secara sederhana, kajian dapat diartikan menjadi dua konsep, yaitu pemahaman dan penyelidikan. Kajian puisi merupakan karya sastra yang dapat dikaji dari berbagai sisinya, baik dari strukturnya maupun unsur-unsurnya. Puisi merupakan unsur yang terstruktur dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Dapat pula dikaji jenis-jenis atau ragamnya, dan kesejahteraan puisi banyak perubahan serta perkembangannya. Hal ini mengingat hakikatnya sebagai karya seni yang selalu terjadi ketegangan antara konvensi dan inovasi. Nah, dari penjelasan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan mengkaji puisi yaitu 1. Penelitian atau penyelidikan secara mendalam terhadap puisi dengan memperhatikan unsur-unsur puisi, citrakan puisi, dan objek analisis lain agar tercipta proses penjiwaan dan penghayalan serta terbentuk kepekaan dan kecintaan terhadap puisi sebagai karya sastra. Kedua, sebagai wahana untuk melatih hasil penelitian dalam bentuk karya sastra yang sistematis dan metodologis. Ketiga, mengembangkan pengetahuan, potensi, keterampilan mahasiswa yang dimiliki dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Keempat, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian terhadap puisi sebagai karya sastra. Kelima, sebagai wahana transformasi pengetahuan karya sastra puisi bagi masyarakat sekitar. Dan keenam, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji puisi sebagai karya sastra bagi para mahasiswa. Fungsi kegiatan mengkaji puisi yang dibedakan dari periode perkembangan puisi. Yang pertama yaitu puisi sebagai ekspresi perasaan dan pengalaman seseorang. Harus dapat menampilkan suatu kreasi yang indah dan bermanfaat bagi para pembacanya. Kedua, struktur puisi apabila dikaji dan dipelajari secara mendalam, maka akan terlihat unsur-unsur keindahannya. Ketiga, mengembangkan wawasan pengembangan kosakata. Dengan menulis puisi, siswa akan belajar menyampaikan pikirannya dengan baik dan bisa dimengerti oleh orang lain dengan penuh penghayatan. Belajar menulis puisi berarti belajar dalam menggunakan diksi yang tepat. Jika terlatih dalam menggunakan diksi yang tepat dalam menulis puisi, dalam kehidupan sehari-hari akan terbiasa berbahasa yang santun dan baik dengan menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Sudut pandang serta keluasan makna yang disajikan dalam sebuah puisi tanpa sadar akan menuntun kita untuk senantiasa berpikir panjang dan tidak mudah mengambil kesimpulan saat menilai seseorang atau sesuatu. Bahasa puisi berbeda dengan bahasa cerita pendek atau novel. Bahasa yang digunakan pada puisi biasanya banyak tersirat dan penuh makna. Untuk dapat memahami sebuah puisi diperlukan kehalusan perasaan serta keluasaan sudut pandang. Kekayaan gaya bahasa dalam sebuah puisi. Lalu yang berikutnya, dapat berlatih mengekspresikan dan menuangkan perasaannya
dalam bentuk untaian kata-kata yang mempunyai makna. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir adalah pembelajaran puisi di sekolah juga bermanfaat dalam pengenalan sastrawan dan hasil sastranya berupa puisi khususnya kepada siswa, serta menghargainya sebagai hasil karya yang fantastik. Cukup sekian video presentasi yang telah kami berikan. Terima kasih yang telah menyimak dan mendengarkan video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.